Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, Allah Tritunggal, dalam Yesus Kristus, kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohon, terangilah hati kami, pikiran kami, dengan Roh-Mu yang kudus. Bantulah kami membuka hati, sehingga firman Tuhan yang hendak kami baca, dapat kami hayati dan imani dalam kehidupan kami. Amin. Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 11, ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah diherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen, sahabat Kristus yang terkasih dalam Tuhan, santapan harian keluarga Kristen hari ini berjudul Rasul yang Sejati. Keluarga Kristen yang terkasih, bacaan hari ini berbicara tentang Paulus yang menegaskan dirinya sebagai rasul yang sejati. Kerasulan Paulus didasarkan pada penglihatannya tentang Kristus yang telah bangkit. Atas dasar itu, Paulus menegaskan bahwa ia adalah rasul yang sejati, bukan palsu. Paulus tidak pernah menghindar dari tantangan, melainkan berani menghadapinya. Keyakinannya akan Kristus yang bangkit tidak pernah goyah. Hidupnya melimpah dengan kasih. Dalam hal ini, ia sungguh-sungguh mengasihi jemaat Korintus. Selain itu, ia tidak pernah mencari keuntungan pribadi dalam pelayanannya. Justru berusaha keras menghalangi orang-orang yang memanfaatkan jemaat bagi kepentingan pribadi. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, kesejatiannya sebagai rasul juga diwujudkan dalam kesetiaan melakukan panggilan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Hidupnya dijalani dengan rendah hati, bukan kesombongan, serta tidak pernah Rasul Paulus mencari popularitas. Paulus telah membuktikan kualitas imannya sebagai rasul yang meyakini kebangkitan Kristus. Makna kebangkitan Kristus mengkarakterkan kesejatian kerasulan Paulus. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati, Kristus yang bangkit mengubah Paulus menjadi rasul sejati, bukan yang palsu. Rasul yang palsu dicirikan dengan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, selalu mencari kesempatan untuk dimegahkan atau berusaha untuk dipuji. Yang kedua, mereka adalah pekerja-pekerja yang curang dan pandai melakukan penyamaran atau menjalani hidup dengan kebohongan.
Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita diminta sebagai orang percaya untuk hidup dalam semangat tema mingguan, anak-anak Allah hidup dalam kebenaran, sama seperti Kristus adalah benar. Hidup dalam kebenaran sejalan dengan makna menjadi orang percaya yang sejati. Oleh sebab itu, keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, teladanilah Rasul Paulus sebagai rasul yang sejati dan hindarilah menjadi orang percaya atau orang beriman yang palsu. Ya Tuhan Yesus, mampukan keluarga kami untuk menjadi orang beriman yang sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah bersama kita, cinta kasih Kristus menaungi kita, dan Roh Kudus menuntun kita hingga kedatangannya kembali. Amin.